Baik rekan-rekan ya, hari ini kita coba bahas mengenai tax amnesty ya. Nah, ini sebetulnya materi yang apa namanya yang kondisinya sudah berlalu, tapi kita harus tahu bagaimana aspek accounting daripada tax amnesty. Tapi sebelum kita masuk ke isu akuntansi daripada tax amnesty, coba kita bahas dulu sedikit ya pemahaman mengenai tax amnesty sendiri. Baik, amnesti ya. Jadi kalau amnesti itu, bicara amnesti ini definisi daripada amnesti yang saya ambil dari Black's Law Dictionary. Ini definisinya ya, teman-teman ya. Jadi amnesti itu a sovereign act, ya. A sovereign act of forgiveness for past acts, ya, granted by a government to all persons who have been guilty of crime or delict, generally political offenses, treason, sedition, rebellion, draft evasion, and often conditioned upon their return to obedience and duty within a prescribed time. Jadi amnesti itu sebetulnya bisa kalau kita translate itu adalah pengampunan, ya, pengampunan atas peristiwa-peristiwa ya atau tindakan-tindakan yang pada masa yang lalu, ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau orang yang sudah dinyatakan bersalah baru dia diberikan amnesti, ya, kira-kira seperti itu. Baik. Jadi kalau kita lihat teks amnesti ya itu berarti pengampunan yang ada hubungannya dengan dosa-dosa perpajakan, ya, atau pelanggaran-pelanggaran peraturan perpajakan yang ada. Jadi peraturan mengenai teks amnesti ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tahun 2016 ya, ini kemudian tentang pengampunan pajak, kemudian PMK 118 tahun 2016, kemudian PMK 141, 127 dan 142. Semuanya ini berkaitan dengan peraturan pelaksana daripada teks amnesti itu sendiri. Baik, jadi kalau kita perhatikan definisi di undang-undang pengampunan pajak ya, adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan ya, dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jadi teks amnesti itu sendiri sebetulnya lebih kepada dia penghapusan hutang pajak, ya, pajak terutang, ya, dan tidak ada sanksi administrasi, tidak ada sanksi pidananya. Jadi diampuni semua. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Nah, ini kan biasanya isunya ini adalah banyak kejahatan-kejahatan yang semisal ya pencucian uang atau kejahatan perpajakan. Jadi harta-harta tidak dilaporkan atau pendapatan tidak dilaporkan di laporan keuangan. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak dikenakan pajak. Nah, koruptor itu dimaafkan, oke, nggak apa-apa. Nanti pajaknya dihapus, hutang pajaknya. Tetapi ada syaratnya. Itu harus diungkapkan. Ya, dengan membayar uang tebusan. Namun yang menarik di sini adalah bagaimana akuntansinya. Nah, itu yang jadi. Nah, kalau akuntansinya itu artinya ada harta-harta yang dulu tidak pernah dicatat, tiba-tiba dicatat, dimasukkan ke neraca. Nah, itu jurnalnya gimana tuh? Ya kan? Bagaimana membukukannya? Itu adalah isu yang menarik sekali kalau kita dalami dan kita kaji. Ya. Baik. Inilah delik pidana perpajakan apabila dia melakukan pelanggaran. Apa saja sih? Semisal ya, Kalpan tidak menyampaikan SPT, ada sanksinya, ya, pidana kurang 1 tahun penjara, ya, dan denda
maksimal 2 kali pajak terutang atau kurang bayar. Kemudian kalau PAN menyampaikan SPT yang isinya tidak benar. Jadi yang pertama tidak menyampaikan SPT, jadi nggak pernah bikin SPT. Yang kedua, dia buat SPT tapi isinya tidak benar dan tidak lengkap. Ya, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Dalam hal ini bukan tindakan yang pertama sekali, jadi dia udah berulang-berulang ya. Maka di sini bisa dipidana kurungan 1 tahun dan denda maksimal 2 kali pajak terutang. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Dia tidak apa namanya, tidak, sebenarnya dia sudah harus memiliki NPWP tapi atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya. Tapi dia tidak lakukan. Nah, ini penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang. Dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau yang kurang bayar. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, menyalahgunakan atau menggunakan hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Ini pidana juga ada dan seterusnya. Inilah pidana perpajakan sendiri ya. Nanti tolong pelajarin lagi ya. Termasuk nanti yang nomor mana tadi ya, nomor 8 ya, memperlihatkan buku pencatatan dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. Sanksinya sama seperti yang di atas ya. Kalian pelajari nanti ya. Nah, kalau kita perhatikan di pasal 3 ayat 1 sampai 2 Undang-Undang Pengampunan Pajak ayat 1, setiap wajib pajak berhak mendapat pengampunan pajak. Ya, jadi memang pengampunan pajak ini adalah hak setiap wajib pajak. Ya, siapa saja bisa. Mau miskin, mau kaya, mau pelaku kejahatan, mau orang baik, semuanya bisa, ya. Pengampunan pajak sebagai manusia ayat 1 diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan. Karena nanti akan ada surat pernyataan. Ya, di mana dalam surat pernyataan itu diungkapkan harta-harta yang selama ini tidak pernah diungkapkan. Pasal 3 ayat 3 dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ya, yaitu wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Kemudian dalam proses peradilan dan menjalani hukum pidana atas tindak pidana bidang perpajakan. Baik. Tidak bisa ikut teks amnesti, yaitu orang-orang yang sedang diproses. Ya, orang-orang yang sedang diproses, proses peradilan ya. Kemudian lagi dalam penyelidikan. Sorry, bukan penyelidikan, penyidikan. Penyidikan ya. Satu level di atas penyelidikan. Kemudian menjalani hukuman pidana, dia sedang dihukumnya atas tindak pidana perpajakan. Itu tidak bisa mengajukan teks amnesti. Kira-kira gitu. Baik. Pengampunan pajak sebagai manusia S1 meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak. Jadi menarik nih programnya ya. Jadi kalau saya lihat programnya ini memang ini untuk menambah penerimaan negara. Nah, saya ingat betul dulu ada sunset polisi ya, kemudian ada revaluasi aset, kemudian yang terakhir tax amnesty. Ini sebetulnya untuk menambah pemasukan negara dari pajak ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sampai tahun pajak terakhir ya. Kewajiban perpajakan sebagai masuk ayat 4 ya terdiri atas kewajiban pajak penghasilan, PPN ya, PPNBM ya. Jadi bukan hanya atas PPh pengampunan pajak, termasuk juga atas PPN. Ya, dan yang menarik di sini adalah sekarang beberapa besar tebusannya, Pak. Nah, tebusannya itu diberikan persentase ya, tarif tebusannya. 1 Juli sampai dengan 30 September 2%. Apabila ini untuk harta yang berada di luar negeri, harta repatriasi ya. Kemudian yang kalau dia dilakukan 1 Oktober sampai 31 Desember 3% dan seterusnya ya. Sedangkan harta deklarasi artinya dulu tidak pernah diungkapkan, sekarang diungkapkan, ini tarifnya. Baik.
Jadi pertanyaannya, Pak, saya bisa ikut tax amnesty? Ya sekarang udah nggak bisa. Itu dulu, terakhir tuh 2017. Ya walaupun memang kalau sekarang saya lihat ada juga wacana pemerintah mau menggulirkan program tax amnesty yang kedua, tapi ya kita lihat aja nanti. Namun di sini kita mau lihat efek akuntansinya saja. Ya. Kemudian tarif uang tebusan wajib pajak yang perolehan brutonya sampai dengan 4,8%. Nah, kalau dia wajib pajak ini kan pengusaha ini ya, kecil ya, menengah ya. Nah, itu dia diberikan keringanan itu 0,5%. Ya. Kemudian harta ungkapan di atas 10 miliar hanya 2%. Baik, itulah hal-hal yang kita perhatikan di sini. Di samping juga ini ada imunitas dalam program tax amnesty. Ada imunitasnya ya. Apa pengertian imunitas? Kekebalan. Data dan informasi yang bersumber dari surat pernyataan. Tadi kan surat pernyataan isinya dia mengungkapkan harta ya. Datanya ini dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi data dia ini yang diungkapkan, misalnya, oh dulu dia pernah korupsi, sekarang diungkapkan. Data ini tidak bisa dijadikan untuk penyidikan. Bisa nggak Pak data dijadikan penyidikan untuk tipikor? Nggak bisa. Makanya judulnya kan sebetulnya dia pengampunan. Ya kalau pengampunan ya sudah, ya jangan dikorek-korek lagi. Kira-kira gitu. Baik, ya ini pertanyaan adalah bagaimana imunitas dalam melakukan tugas konsultan pajak, akuntan publik. Ya, ini pernah saya tanyakan juga terkait dengan ini. Ini kerahasiaan data tax amnesty. Ya, jadi bukan hanya konsultan pajak, pegawai DJP, menteri pun, bahkan menteri dilarang membocorkan, menyebarluaskan dan atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak kepada pihak lain. Ya, itu dilarang. Ya. Data dan informasi yang disampaikan wajib pajak dalam rangka pengampunan pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada siapapun, pada pihak manapun, berdasarkan peraturan perundang-undangan lain kecuali atas persetujuan wajib pajak. Ya, kira-kira gitu. Dan apabila itu dilanggar, ya pasal 21 tadi, maka itu bisa dipidana, termasuk menteri bisa dipidana. Ya, pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, namun di sini tentu dia sifatnya adalah delik aduan. Baik, inilah terkait dengan administrasi ya aspek legal mengenai tax amnesty, silakan dibaca saja ya. Karena ini sebetulnya sudah apa namanya sudah isu yang sudah lampau, jadi menurut saya sih kita hanya sekedar tahu sajalah ya. Ya, tapi kalau nanti ada digulirkan lagi program tax amnesty yang kedua, maka ya kita balik lagi perlu belajar undang-undangnya. Saya harus ada undang-undang baru lagi tuh ya. Baik, inilah alurnya tax amnesty yang dulu ya. Nah, jadi ada semua sumber penghasilan sudah dipotong pajak, kalau ya selalu dilaporkan ke SPT. Ya, aset harta sudah dituliskan dalam SPT. Ya, selesai nggak ada isu berarti. Nah, ini kalau tidak, pembetulan SPT bisa. Ya. Namun yang di sini ya, kalau tidak di sini, maka periksa tahun perolehan aset. 1 Januari 1985 misalnya ya, sampai dengan 31 Desember 2015. Nah, kalau ini yang terjadi, oh dulu asetnya diterima di tahun ini, maka dia dideklar istilahnya. Aset-aset itu dideklar. Ya, setelah dideklar, baru bayar tebusan. Nah, itu. Inilah proses tax amnesty. Ya, tapi kalau dia pembetulan dia tidak ada isu tax amnesty. Pembetulan seperti biasa aja.
Kira-kira seperti itu. Bagi wajib pajak yang tidak menggunakan haknya untuk mengikuti program tax amnesty ini dapat menyampaikan SPT PH atau membetulkan SPT PPh-nya, ya. Itu sesuai dengan peraturan DJP nomor per 11 tahun 2016. Baik. Baik ya, ini menarik nih ya. Terhadap harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan PPh atau harta yang diperoleh dari penghasilan yang bukan objek PPh dan belum dilaporkan dalam SPT, berlaku ketentuan sebagai berikut, ya. Dalam hal SPT telah disampaikan, wajib pajak dapat melakukan pembetulan. Dan dalam hal SPT belum disampaikan, wajib pajak dapat melaporkan harta tersebut dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Ya, jadi kalau kita lihat arahnya ini, kebijakan pemerintah ini sebetulnya apa ini, teman-teman, ya. Jadi memang dulu kan ada informasi sebetulnya orang Indonesia itu kaya-kaya. Pemerintah bingung kayanya di mana gitu ya. Karena kalau dilaporkan SPT selalu ngomongnya sedikit. Ya, jadi ternyata banyak harta itu yang diparkir di luar. Ada yang di Singapura, ada yang di Belanda, ada yang di mana-mana gitu ya. Sehingga, nah itu, ini nggak bisa dipajakin kalau dia nggak pernah laporkan. Kira-kira gitu. Sehingga ada inisiasi dari pemerintah, oke lah. Supaya dia mau melaporkan, dan dia mau melaporkan pajak, dan dia mau membayar pajaknya, udah kasih keringanan aja. Kejahatannya itu dulu kalau dia penghasilannya dari kejahatan kita lupakan ya, kira-kira gitu. Nggak adil dong Pak. Ya memang nggak adil, tapi daripada nggak dapat, ya kan. Baik, inilah aspek legal ya. Nanti ada surat pernyataan, surat keterangan, ya surat pernyataan ini dikeluarkan oleh wajib pajak. Kemudian akan ada namanya surat keterangan. Nah ini surat pernyataan. Jadi disinilah ya akan diungkapkan harta dan hutang itu, ya di dalam surat pernyataan ini. Ungkapan harta dan hutang, ya kemudian perhitungan hutang tebusan, perhitungan uang tebusan dan pengalihan harta ke wilayah NKRI. Jadi ada isunya apa gini? Bisa ada harta di luar negeri, pertanyaannya dilaporkan atau enggak, ya. Atau yang kedua bisa ada harta di luar negeri, pertanyaannya dilaporkan atau mau dipindahin ke Indonesia. Dilaporkan dan dipindahin ke Indonesia atau dilaporkan saja. Nah, itu ya isunya di sini, ya. Nah, ini dokumen yang harus disiapkan dalam hal tax amnesty, ya. Bukti pembayaran uang tebusan, bukti pelunasan tunggakan pajak, daftar rincian harta, daftar rincian utang, bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar, ya, fotokopi SPT PPh terakhir, dan surat pernyataan mencabut permohonan. Baik, nanti ini saya kira ini oke lah, saya skip aja ya, nggak terlalu urgent lagi untuk saat ini, tapi minimal kalian tahu aja lah. Ya. Sekarang coba kita masuk ke materi yang keduanya ya. Itu tadi aspek legalnya. Sekarang kita mau bahas aspek accountingnya. Baik, isu akuntansinya apa, teman-teman? Ya. Nah, ini ya. Pertanyaannya, kalau orang dulu tidak pernah melaporkan harta, sekarang melaporkan di neraca. Ya. Bagaimana membukukannya? Nah, itu. Masa koreksi? Dikoreksi enggak? Tahun lalunya bagaimana? Ini kan diperoleh tahun 80-an. Nah, kalau diperoleh tahun 80-an, apakah dia dicatat dengan cara menyajikan kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya?
Nah, itu menarik ya. Itu menjadi isu akuntansi tersendiri. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2016, nilai harta yang diungkapkan dalam surat pernyataan meliputi nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT terakhir dan nilai harta tambahan. Jadi nilai harta yang existing plus yang tambahan yang belum seluruhnya dilaporkan di dalam SPT. Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan di SPT ditentukan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal untuk harta berupa kas atau nilai wajar untuk harta selain kas. Jadi gini, menarik adalah, oke Pak, kalau saya laporkan, pertanyaannya, laporkan itu nilainya per kapan? Kalau saya dulu belinya rumah itu katakan tahun 80-an, sekarang saya laporkan. Mengikuti program tax amnesty dan di laporan keuangan harus dilaporkan. Pertanyaannya nilainya berapa? Nah itu. Maka kalau kita perhatikan di sini, di pasal 6 ayat 4, dia harus dilaporkan berdasarkan nilai wajar. Nilai wajar per kapan? Pada akhir tahun pajak terakhir. Nah ini. Ya pasal 6 ayat 4. Ya, dijelaskan pasal 6 ayat 4. Yang dimaksud dengan nilai wajar adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak. Jadi harus dilakukan penilaian, harus dilakukan evaluasi. Nilai wajar dimaksud dicatat sebagai harga perolehan harta yang dilaporkan paling lambat pada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2017. Jadi maksudnya adalah nilai wajar pada saat dia divaluasi, dilaporkan, itulah dianggap harga perolehannya. Menarik ya. Seolah-olah dia diperoleh baru. Ya, kira-kira gitu. Dalam hal nilai harta tambahan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai harta tambahan ditemukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal untuk harta berupa kas dan nilai wajar pada akhir tahun pajak terakhir untuk harta selain kas. Dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri. Ini kurs yang memang kurs perpajakan ya. Jadi kalau di dalam apa namanya hartanya itu di luar negeri dalam mata uang asing, maka kita konversikan nilai wajarnya berapa, kemudian dikonversikan ke rupiah, kira-kira gitu. Kursnya bagaimana Pak? Kursnya sesuai dengan kurs yang diatur oleh otoritas perpajakan. Ya, dalam hal utang, ya nilai utang, bagaimana dengan utang? Ya, berkaitan dengan harta tambahan sebagaimana 1B ditentukan dalam mata uang selain rupiah, nilai uang ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh menteri untuk keperluan perhitungan pajak pada akhir tahun pajak terakhir. Nah, ya. Nah, ini juga yang lain ya. Nilai utang yang diungkapkan dalam surat pernyataan meliputi nilai utang yang telah dilaporkan dalam SPT terakhir, kemudian nilai utang berkaitan dengan harta tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1. Baik, itu teknisnya. Dan sekarang kita masuk ke PSAK. Ada namanya PSAK 70. Kalau kalian pakai PSAK terbaru pasti ada itu isinya, PSAK 70. Nah, yang menarik adalah perlakuan di dalam PSAK 70 itu ada 3 pilihan. Kalau di situ bukan hanya 2, tapi kalau menurut saya sih ini 3. Ya, ada opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 2A, opsi 2B. Opsi 1, nah ini menarik. Nah, opsi 1 itu ya, laporan keuangan disajikan kembali semua di restate. Kapan-kapan nih diperolehnya aset ini? Nah, seolah-olah dia udah mencatat dari sejak awal, di restate semua. Nah, kalau kita restate, maka selisihnya itu masuk ke laba ditahan. Nah, itu opsi 1. Opsi 2 ini menarik nih, ya. Selisih antara aset dan likuiditas diakui sebagai bagian dari tambahan modal di store. Jadi berapa selisihnya? Itu masuk ke tambahan modal di store karena dianggap sebagai modal sebenarnya. Dan opsi yang ketiga, selisih nilai wajar dan harga perolehan dicatat sebagai bagian tambahan modal di store. Jadi dia hanya selisih nilai wajar dan harga perolehan saja. Ya, catat sebagai tambahan modal di store.
Baik. Dan ada hal lain lagi, paragraf 14 ya, P170. Entitas melakukan penyesuaian atas saldo klaim, aset pajak tangguhan, dan provisi dalam laba rugi pada periode surat keterangan disampaikan sesuai Undang-Undang Pengampunan Pajak, ya, sebagai akibat hilangnya hak yang telah diampuni sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan, dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan provisi pajak sebelum menerapkan pernyataan. Jadi gini, kan karena kita tidak mendeklar aset-aset kita, berarti kan pajak kita salah tuh yang sebelumnya itu, ya kan? Yang kita sudah akui akan ada klaim itu juga akan dikoreksi. Ya, dalam hal ini itu akan juga disesuaikan nilainya. Ya, yang disesuaikan itu tadi, ya ada berapa poin tuh ya? Bisa ada provisi, bisa ada pajak tangguhan, bisa ada klaim, ya. 3 poin ini akan disesuaikan, dikoreksi ya, kira-kira gitu. Maka kalau ini kita terapkan, kita akan jurnal. Aset pajak tangguhannya hilang semua. Ya, karena nggak akan bisa direalisasi. Ya, apabila ada tambahan terkait dengan klaim-klaim yang PPh 28A dulu yang kita ada, tapi setelah tax amnesty ternyata itu tidak ada, maka itu juga akan dihapus. Jurnalnya beban pajak kini pada taksiran klaim kelebihan pembayaran pajak. Baik, ini opsi-opsi yang tadi ya. Opsi yang pertama, pada saat diterbitkannya surat keterangan, entitas dalam laporan posisi keuangannya mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak. Jadi ada akun sendiri namanya aset dan liabilitas pengampunan pajak. Ya. Kemudian B tidak diakui suatu item sebagai tidak mengakui suatu item sebagai aset atau liabilitas jika SHK tidak diperkenankan, tidak memperkenankan pengakuannya, ya. Kemudian yang C mengukur, menyajikan serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SHK. Kemudian itu yang 2A. Itu yang satu ya, opsi 1. Opsi 2A, terlepas dari ketentuan dalam paragraf 6 yang di atas, pernyataan ini memberikan opsi bagi entitas untuk mengukur, menyajikan serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan paragraf 10 sampai 23. Ya. Nanti dibaca ya. Baik, kemudian opsi 2B, entitas diperkenankan namun tidak dipersyaratkan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan SHK pada tanggal surat keterangan. Selisihnya, nah, diakui yang ada, ya ini ditaruh kemana? Itu ditaruh tambahan modal di store. Baik, kira-kira jurnalnya kayak begini. Ini opsi 1. Ya, jadi opsi 1, misalnya, oh ya, ini ada investasi nih, tambahan, catat. Persediaan yang tidak pernah dilaporkan, catat. Ya, dan seterusnya. Kemudian liabilitas, oh ya, hutangnya juga nambah nih, catat. Baru masuk ke laba ditahan. Opsi 2 yang menarik adalah, di dalam opsi 2, semua selisih itu dicatat sebagai aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak. Di total semua masuk ke dalam satu akun, kira-kira gitu. Dan selisihnya masuk ke ekuitas, namanya tambahan modal di store. Sedangkan opsi yang ketiga, 2B, ya sama kayak tadi dicatat, namun kemudian nanti, nah ini, liabilitas ini didebit, kemudian asetnya dikredit, baru dimunculkan properti dan seterusnya, seperti yang di opsi 1. Tapi dia bertahap. Awalnya dimasukkan ke satu akun dulu, ya, kira-kira gitu. Baik. Nah, pertanyaannya, nah ini yang jadi isu. Loh Pak, kalau dulu ada tapi nggak pernah dicatat, bukankah itu suatu kesalahan mendasar, fundamental error di dalam kita menerapkan Pusaka 25? Jawabannya iya, betul. Ya. Tapi sebenarnya kita tidak mengikuti Pusaka 25 jadinya, tapi Pusaka 70. Itulah kenapa Pusaka 70 dikeluarkan. Penyimpangan dia sebenarnya. Sehingga kita nggak nyata sebagai suatu kesalahan. Tapi seolah-olah aset itu diperoleh tahun dilakukannya tax amnesty, ya, kira-kira gitu.
Ya, jadi lebih kepada perlakuan prospektif diperbolehkan. Tetapi di dalam accounting bisa juga retrospektif. Opsi 1 dicatat dengan retrospektif, disajikan kembali. Atau pilihan prospektif. Silakan dipilih yang mana gitu. Ya, kira-kira gitu. Ini ada beberapa isu perpajakan versus accounting. Ya, ini saya kira juga saya nggak akan bahas secara detail lah ya. Lagi materi sebetulnya juga sudah lalu ya. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini mungkin silakan. Silakan ada pertanyaan. Angelina, ada pertanyaan nggak? Angelina. Pak, mau nanya. Ya, Algan ya, silakan. Yang opsi penerapan awal PSAK 70, yang opsi 1, itu kan dilakukan penyajian kembali laba ditahan. Itu Ya. penyajian kembali laba ditahannya di tahun yang mau diubah doang apa dari awal ya, Pak? Oh enggak, itu dari sebelumnya. Jadi dari awal pembukuan gitu udah diubah. Iya. Karena kalau nggak gitu dia nggak komparatif dari sebelumnya. Artinya sebetulnya dia menganggap bahwa aset itu dulu dia diakuinya tahun 80-an gitu loh. Misalnya ya. Nah, sedangkan kalau opsi kedua dia seolah-olah ya aset itu diperoleh tahun sekarang gitu, tahun terjadinya tax amnesty. Ya, pilih mana yang paling enak tuh? Menurut kamu gimana Algen ya? Yang paling enak opsi 1, opsi 2? Opsi 2, Pak. Kenapa opsi 2? Karena nggak balik ke ini lagi tahun 80-an itu. Sebetulnya ya, tapi laporan keuangan sebetulnya kita bongkarnya nggak sampai tahun 80-an kalau opsi 1 itu. Hanya periode sajian saja. Tapi RE-nya tetap kita bongkar. Ngerti nggak? Iya, Pak. Ya, dengan jurnal ini tadi kan. Mana tadi? Sorry. Nah, ini. Misalnya kita laporkannya tahun 2000 berapa nih sekarang? 2020 ya. Nah, maka 2019 itu kita jurnal begini. 2019. 2020 udah. Berarti nggak perlu penjurnal lagi. Hanya di periode sajian saja. Jadi bukan berarti tahun 1980-nya kita bongkar, nggak begitu, karena cukup di RE saja dia. Hanya saja memang di sini tetap ya. Kalau kita bongkar di RE, ya artinya dulu kan RE kita sudah disahkan di RUPS. Nah, cenderung kalau yang begini menjelaskannya susah ke RUPS. Nanti RUPS-nya nanya, pemegang saham, yuk lu gimana sih laba kok dikoreksi begitu? Kan gitu, susah jelasinnya. Tetapi kalau opsi 2, kita nggak usah bongkar, laba ditahan. Cukup berapa yang masuk itu apabila lebih besar, maka dianggap sebagai tambahan modal di store, selisihnya. Ya, gitu harganya ya. Oke, Pak, makasih. Ada yang lain pertanyaan, silakan. Pak mau nanya, kalau Ya. yang tax amnesty itu kan asetnya nggak boleh disusutkan. Nanti setelah 3 tahun gimana ya, Pak? Kalau yang tax amnesty itu aset pengampunan pajaknya itu nggak boleh ada penyusutan. oh enggak boleh kok, boleh. Once dia diakui, misalnya gini kan opsi 2B yang merah ini. Once dia jadi aset tetap, seolah-olah kita kan akui sebagai aset baru. Maka ya setelah itu ya disusutkan seperti biasa, normal. Waktu itu saya pakai opsi 2, terus katanya nggak boleh disusutkan. Boleh disusutkan. Gitu. Boleh, siapa bilang nggak boleh? Di countingnya loh ya, boleh. Kira-kira gitu. Nah, kalau nggak boleh disusukan, masa nanti di neraca terus dia selamanya? Nggak hilang-hilang. Nggak, katanya nggak boleh susutkan dulu selama 3 tahun, Pak.
Saya nggak tahu itu poin yang mana itu ya. Tapi setahu saya sih kalau kita ngikutin yang 30, PSAK 70, ya itu memang seperti aset biasa dia. Ya, yang ini kan aset biasa. Aset tak berwujud, diakui semua. Lah mungkin masuk ibu itu, yang ini mungkin, jadi dia belum bisa dipecah nih. Iya, Ya. yang opsi kedua A, Pak. Ya, kalau ini memang dia disimpan dulu tuh, disimpan sampai ada kejelasan. Lah kenapa ada 2A, 2B? Sebenarnya gini ya, saya cerita histori sedikit. 2A ini diberikan opsi ini untuk aset-aset memang ini nilainya ada, tapi dia belum clear rinciannya. Belum bisa dirinci secara jelas. Kalau yang 2B ini udah bisa. Gitu sebenarnya. Once dia sudah bisa dirinci, baru nanti ini dibuka lagi kayak gini, sama. Gitu ya. Kalau dia belum bisa dirinci, apa yang mau disusutkan? Mungkin gitu poinnya, Bu. Jelas, Bu ya? Iya, Pak. Tapi kalau sudah bisa dirinci, sebetulnya saya sih ya udah bisa langsung masuk ke sini, yang 2B ini. Sudah dipecah dia. Direct class. Itu ya. Ada lagi pertanyaan lain mungkin? Silakan. Ya, ya. Ada pertanyaan? Yang lain? Ada pertanyaan? Ketua kelas nanti jangan lupa ya kita ya apa namanya absensi ya ketua kelas ya. Oke Pak. Oke. Baik, nggak ada pertanyaan. Ada lagi pertanyaan nih? Baik. Sebentar ya, coba kita lanjut lagi. Oke, sebentar ya. Baik, kemudian itu kan nanti akan banyak menggunakan nilai wajar ya. Nah, maka kalau kita menggunakan nilai wajar, maka kita ngacu ke PSAK 68. PSAK 68 itu pengukuran nilai wajar ya. Nah, inilah hierarki daripada nilai wajar itu sendiri. Saya sering bolak-balik menyampaikan konsep ini ya, nilai wajar. Jadi ada level 1, level 2, level 3. Jadi kita nyarinya level 1 dulu. Harga pasar resmi. Nah, kalau ini tidak ada, baru level 2. Kalau 2 tidak ada, baru level 3. Level 2 itu adalah harga pasar resmi dari aset sejenis. Atau valuasi. Tapi valuasi di sini adalah variabel yang digunakan itu adalah variabel-variabel pasar yang bisa diobservasi. Sedangkan level 3, valuasi dengan variabel-variabel yang ditentukan oleh manajemen sendiri. Kebanyakan. Ya, MOS. Ya, mostly artinya di sebagian besar itu variabel yang memang ditentukan oleh manajemen sendiri. Nah, ini PSAK 68 nanti teman-teman bisa pelajarin ini di dalam accounting untuk pokoknya intinya gini ya. Kalau kita menentukan nilai wajar pakailah PSAK 68 kira-kira gitu. Ya, jadi level 1, level 2, level 3. Baik. Itu materi saya sebenarnya ya untuk yang tax amnesty. Baik. Untuk next-nya kita coba akan ini ya, kerjakan kuis yang saya kasih. Ya, tolong dikerjakan. Dan kita akan bahas setelah kalian selesai mengerjakan ya. Kalian kerjakan, saya kasih waktu kira-kira berapa jam nih? Enaknya berapa jam mengerjakan soal itu? Sejam cukup kali ya, sejam ya? 2 jam boleh gak, Pak? Kan saya udah kasih tadi malam, udah bisa baca-baca kerjaan dikit-dikit. Sejam Kan lah. ada UAS kemarin, Semalam Pak. kita UAS, Pak, sampai malam. Nggak sempet baca. Sampai malam, Pak, UAS. Ya sudah, kalau gitu
Ya 2 jam kebanyakan menurut saya sih. 1,5 jam lah ya. Boleh, Pak. Ya kalau 1,5 jam berarti nanti kita masuk lagi jam berapa nih? 9:10. 9:10 ya.